Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas 17 Agustus dari kelompok cewek-cewek kece kelas R, mata kuliah desain analisa algoritma. Sekilas akan mendemokan aplikasi project sorting data, di mana project tersebut sebagai persyaratan tugas evaluasi akhir semester. Kami tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aris selaku dosen pembimbing mata kuliah desain analisa algoritma yang telah menyelesaikan atau membantu tugas kami hingga selesai. Di sini saya tidak cuma sendiri, saya dibantu dengan ada beberapa rekan saya sendiri binti Nur Rohmah, dan rekan saya Susanti, dan selanjutnya ada Liani Prasita dan Yurinda Ardi. Baiklah, sebelum saya masuk ke desain final project kami, di sini saya sekilas akan menjelaskan apa sih algoritma pengurutan data itu. Algoritma pengurutan data itu di sini kelompok kami kan menggunakan sorting data. Sorting bisa didefinisikan sebagai suatu pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga menjadi atau dapat tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Sorting yang kita terapkan menggunakan tipe data array agar pemahaman pengimplementasiannya lebih mudah. Pada umumnya, metode yang kami gunakan di sini adalah menggunakan yang pertama bubble sort, yang kedua insert sort. Kami akan menunjukkan desain dari final project kami. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama di sini terdiri dari 10 JTAG file. Yang pertama JTAG file 1, ini JTAG file 2, dan JTAG file 3, JTAG file 4, dan selanjutnya. Dan ada dua combo box, di sini pilihannya ada bubble sort, insert sort, dan yang selanjutnya combo box ascending dan juga descending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti dengan nomor MBI 146140472. Saya di sini akan menjelaskan perintah bubble sort dan insertion sort. Untuk bubble sort sendiri, karena diberi nama bubble, proses pengurutannya secara berangsur-angsur atau berbeda posisi yang tepat, seperti gelombang yang keluar dari sebuah gelas bersumber. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka elemen itu akan ditukar menggunakan proses ascending. Jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka dua elemen tersebut ditukar, ini untuk mengurutkan secara descending. Algoritma ini seolah-olah bergeser satu persatu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tergantung jenis pengurutannya juga. Ketika suatu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengalami proses demikian seterusnya. Bubble sort berarti seluruh array telah diperiksa dan digantung teknologi yang bisa dilakukan sampai pengurutan kita inginkan selesai. Oke, langsung kita masuk desain. Desainnya seperti ini. Kita double klik. Kita akan menunjukkan source code-nya dari bubble sort. Untuk source dari bubble sort sendiri, kita ketikkan seperti ini. Nah, ini memberikan fungsi dari bubble sort sendiri itu bisa mengurutkan data.
kita langsung contoh. Untuk urutan data secara bubble sort ascending, kita atur posisi, kita acak, kita pilih interval waktu 5, maka nanti pergerakan untuk animasinya lebih cepat. Kita datanya bubble sort, caranya secara ascending, kita proses keluar kotak message, oke, otomatis angka yang kecil akan ke atas. Begitu seterusnya sampai urutan data selesai. Oke, jika sudah urut, ascending urutan data dari terkecil sampai terbesar dari 1 sampai 8. Begitu dengan perintah descending, maka nanti akan mengurutkan dari data 8 ke 1. Kita langsung contoh, kita acak, kita atur posisi. Oh ya, kita sebelumnya harus end process karena proses harus dibelakang dulu karena akan mempengaruhi dari jalannya animasi tersebut. Kita coba bubble sort dengan cara descending dengan interval waktu 5. Kita acak, kita atur posisi, kita proses. Oke, maka otomatis angka yang besar akan ke atas karena descending sendiri mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Oke, kita sudah urut dari angka 8 sampai ke 1. Oke, selanjutnya kita buka untuk short insert sort. Otomatis secara algoritmanya itu pastinya di bawah konsep karena compose untuk pilihan in bubble sort di bawahnya langsung insert sort. Nah, seperti ini kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, perintah ini yang memberikan fungsi insert sort jalan yang disambungkan data. Seperti itu. Kita langsung contoh. Sebelum kita melaksanakan proses dari insertion sort sendiri, untuk insertion sendiri ordernya adalah sebuah algoritma urutan data dengan pembandingan 2 elemen. Data pertama urutannya, setelah itu kemudian dicek apakah elemen data berikutnya terdapat kemudian dibandingkan dengan elemen data yang sudah diurutkan pada proses sebelumnya. Seperti itu. Kita langsung contoh insertion sort. Kita pilih ascending dengan interval waktu 5. Kita acak, kita atur posisi, proses. Kita klik OK sampai urutan selesai. Oke, data sudah urut. Saya ingin sedikit menjelaskan untuk keluarnya ketika kita proses akan muncul kotak jawab tentang data. Nah, munculnya data jawab ini kita akan beritahu bagaimana cara memunculkannya. Kita end process. Nah, di bawahnya bubble sort dan insertion sort itu kita kasih perintah untuk memunculkan kotak jawab atau message jawab. Ini adalah fungsi munculnya kotak besar ketika dihapus. Sama halnya di bagian insertion sort
itu kita juga kasih secara otomatis ketika kita klik tombol proses maka tulisan buat kotak dimakan dengan tulisan putar data maka kita mesti Oke, mungkin itu untuk penjelasan perintah dari Bobosfat, insert shot yang saya menambahkan munculnya kotak dialog WhatsApp. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya tombol scanning di scanning dan tingkat kelompok akan dijelaskan oleh saya Yolanda. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk scanning lokal waktunya. Saya Yulinda Ardis Planning Tias dengan NBI 1461404807. Untuk scanning dan descanningnya sendiri kita menggunakan combo box. Baik, langsung ke source code-nya saja. Di dalam combo box tadi kita simak ini. Nah, di sini digunakan untuk mengatur koordinat dari X dan nilai X dan Y-nya. Dan untuk perubahannya sendiri kita ada perbedaan 50. Jadi setiap perubahan nilainya kita perubahannya 50. Ini kita berubah untuk nilai untuk scanning dan descanningnya sendiri karena ada dua sorting data yang kita gunakan yaitu bubble sort dan insertion sort. Jadi berbeda. Untuk scanning di bubble sort sendiri dia mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar, jadi dari nilai 1 sampai ke 8. Sedangkan untuk descanningnya sendiri di bubble sort dia mengurutkan dari nilai 8 sampai mengecil ke angka 1. Sedangkan untuk di insertion sortnya jika kita untuk di insertion sortnya scanning mengurutkan nilai terbesar ke kecil, jadi dari nilai 8, 7, 6 menuju ke angka 1. Sedangkan untuk scanning di insertion sort dia mengurutkan dari nilai kecil ke nilai besar, jadi dari nilai 1 sampai ke nilai 8. Untuk pengurutan scanning dan descanningnya sendiri di dalam bubble sort kita bisa lihat source code-nya di sini. Di dalam option pane-nya untuk penggunaan scanning dan descanning di dalam bubble sort. Jadi di sini kita membandingkan antara nilai awalnya dengan nilai yang di atasnya. Sedangkan selanjutnya nanti akan ditampilkan di dalam source code ini. Ini untuk menampilkan datanya. Insertion sort untuk penggunaan scanning dan descanningnya dia juga berada di dalam di option pane untuk sistemnya di sini. Juga dibandingkan dengan bilangan yang pertama dan bilangan setelahnya. Nanti akan muncul teks ke atas atau ke bawahnya, jadi untuk membedakan dari penggunaan insertion sort dan juga untuk di bubble sort. Di sini untuk menampilkan data yang diurutkan setelah data diurutkan di dalam insertion sort sebelumnya.
penggunaan untuk pengurutan SKN dan SKND-nya sendiri, jangan lupa kita harus memasukkan di sininya. Jadi kalau SKN-nya kita pilih, kita tulis dulu. Sedang kalau kita mau men-SKN-kan, di sini kita isi false. Jadi SKN di sini ini variabel yang sebelumnya sudah dideklarasikan di awalnya. Baik, langsung ke ininya, interval waktu. Di sini interval waktu kita menggunakan JSlider. Kita atur nilainya dari sini. Dari yang kecilnya dari 5 dan maksimumnya dengan nilai 20. Jadi semakin besar nilainya, jadi semakin ke sini, kemudian digunakannya semakin lambat. Tapi kalau semakin ke sini, nanti semakin lebih cepat. Seperti yang tadi sudah didemokan. Untuk penggunaan interval waktunya, sesuatu ada di sini. Kita di sini. Jadi kalau kita isi 5, gerakannya tuh 50 mili per detik. Untuk 10 per mili ada 100 per mili detik. Kalau 15 150 per mili detik. Sedangkan kalau ini 20, gerakannya 200 per mili detik. Terima kasih. Halo, nama saya Nur Aini Prasita Dizomi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana program untuk membuat acak dan proses. Dan untuk melihat source script-nya, kita dapat double klik pada acak seperti ini. Script pada acak sendiri ada baca data, acak data, dan tampil data. Yang pertama yaitu baca data. Baca data, script yang dituliskan yaitu membaca dari angka 0 sampai dengan angka 7 dengan script sebagai berikut. Angka 0 sama dengan integer titik parse in jtextfield 1 gettext. Selanjutnya untuk angka 1 jtextfield 2 gettext, dan angka 2 sampai dengan 7 jtextfield-nya diganti sesuai dengan urutannya sampai dengan 8. Selanjutnya yaitu tampil data. Tampil data ini untuk menampilkan data yang telah dibaca, yaitu jtextfield 1 setText angka 0 to string, jtextfield 2 titik setText angka 1 to string, dan selanjutnya dari angka jtextfield 3 sampai dengan 8 diisi dengan angkanya. Setelah baca ditampilkan itu tadi. Sebelum tampil data seharusnya ada program acak data. Acak data sendiri kita harus mengetikkan private void acak data for integer k sama dengan 0 titik koma k kurang dari angka titik length k plus plus. Integer i sama dengan indeks acak, ini merupakan angka pertama yang akan diacak. Integer j sama dengan indeks acak yang merupakan angka kedua, dan juga kita membutuhkan integer gelas baru untuk menempatkan angka yang akan diacak sama dengan angka i sama dengan angka j, dan angka j sama dengan gelas baru. Setelah itu baru script untuk tampil data seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya yaitu untuk proses data. Untuk melihat programnya kita dapat double klik pada buttonnya. Proses data ini ada baca data
seperti acak data tadi, baca data, pilih urut, urutkan data, dan tampilkan data. Baca data. Baca data sudah saya jelaskan bagaimana programnya tadi. Selanjutnya yaitu pilih urut. Pilih urut ini kita akan memilih apakah kita memilih ascending atau descending. Jika kita memilih ascending pada bubble sort, maka ascendingnya kita ketikkan true dan descendingnya kita masukkan false. Namun kalau kita memilih insertion short, ascendingnya kita ketikkan false dan descendingnya kita pilih true. Setelah pilih urut, kita urutkan data. Urutkan data di sini kita mengetikkan jika Jcombo box pilih kita memilih bubble sort, maka bubble short-nya akan menampilkan angka. Namun jika kita memilih insertion short, maka insertion short-nya kita isikan dengan angka. Untuk menampilkan data pada bubble sort, di sini berikut programnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Saya akan menjelaskan kembali tampil datanya di sini. Untuk bubble sort, kita membutuhkan integer kelas baru sama dengan angka i sama dengan angka i plus 1, angka i plus 1 sama dengan gelas baru. Sedangkan tampil data pada insertion short, tampil datanya yaitu gelas baru sama dengan angka j, dan angka j sama dengan angka j-1. Angka j-1 ini sama dengan gelas baru, dan j-min. Seperti itu tadi. Kita bisa mainkan lagi animasinya. Yang pertama kita misalkan pilih insertion short dan ascending dan dengan interval waktu 15. Kita atur posisinya dan acak datanya, kemudian proses, maka akan menukar datanya. Maka akan mengurutkan data dari angka yang besar ke yang kecil. Seperti itu, maka data sudah urut. Dan demikianlah demo project insertion short dan bubble short dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.